Halo teman-teman, jumpa lagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, jadi saat ini saya lagi berada di lahan tanaman cabai lagi. Jadi setelah kemarin tanaman cabai ini saya lakukan pemetikan yang pertama. Nah, besoknya ini mau langsung saya lakukan penyemprotan. Tujuannya apa? Jadi setelah pemetikan itu takutnya ya, setelah metik itu kan nanti tangannya bisa aja kena sama jamur. Nah, kalau nanti misalkan kena dengan tanaman yang sehat, nanti ditakutkan jamurnya akan menular ke tanaman yang sehat ya. Nah, jadi kalau saya itu kalau sehabis pemetikan itu besoknya itu langsung ya dilakukan penyemprotan supaya yang pertama pencegahan jamur ya, pencegahan jamur. Yang kedua, di tempat saya juga ini sudah hampir setiap hari turun hujan ya. Jadi ini untuk penyemprotan saya tingkatkan menjadi 5 hari sekali ya. Nah, tanaman cabai ini sekarang usianya udah 111 hari setelah tanam teman-teman ya, karena kemarin ini waktu pemetikan usia 110 hari. Dan ini varietasnya itu adalah TM999 dari Tani Murni ya. Nah, ini untuk buahnya. Ini untuk buahnya alhamdulillah ya. Kalau untuk buahnya sih alhamdulillah ya, lumayan lebat. Karena teman-teman tahu sendiri, saya ini kan nanam cabainya itu waktu musim kemarau ya, pada awal bulan 8. Nah, itu kan di tempat saya Jawa Barat, Ciamis ya, Jawa Barat itu kan lagi puncak-puncaknya musim kemarau. Otomatis ini tanahnya ini kan kering ya. Nah, ini kering karena untuk penyiramannya juga saya lakukan pakai selang, belum pakai irigasi tetes. Irigasi tetes karena yang saya bingung, untuk lahannya ini agak miring teman-teman ya. Nah, apalagi tuh yang sana kan itu sama. Nah, itu kan lahan miring. Kalau pakai irigasi tetes itu gak bisa lah ya. Nanti malah yang paling bawah itu yang paling tekanannya paling tinggi. Jadi ya saya lakukan secara manual aja untuk penyiraman kemarin ya. Ini kemarin itu hampir 3 bulan sih ya. Hampir 3 bulan saya lakukan penyiraman. Hampir 3 bulan saya lakukan penyiraman ya. Dan ya setelah saya amati ya, memang tanaman cabai ini ya kekurangan air ya, kekurangan air. Jadi tadinya banyak bakal buah yang rontok karena ketersediaan air di dalam tanahnya itu kurang. Nah, untuk ininya juga pucuknya atau pupusnya udah kayak gini nih ya. Udah kayak gitu ya pucuknya. Tapi ya kalau TM sih kan dia tipikalnya itu nutup ya. Kalau apa? Kalau buah yang bawah itu udah merah, nah itu kan biasanya pupusnya itu nutup. Kalau misalkan kayak OR itu, walaupun dia udah merah ya, buah pertamanya itu dia tetap tuh ya tumbuh terus ke atas. Kalau dengan catatan, kalau ininya bagus, apa itu, pupuknya bagus, masih tersedia di sini di bawah ya. Apalagi kalau kita sering lakukan pengocoran secara rutin. Nah, itu OR itu bagus banget untuk pertumbuhannya ya, terus tumbuh. Kalau ini kan, kalau TM ini eh, udah nutup ya. Apalagi ini kemarin terkena sama serangan hama trips karena kemarau yang terlalu panjang ya, tidak diguyur hujan selama hampir 3 bulan. Otomatis serangan tripsnya itu parah banget ya.
Nah, jadi kemarin ini untuk pupuk dasarnya teman-teman ya, saya akan sharing mengenai pupuk dasarnya. Jadi untuk lahan ini ya, lahan sekitar berapa ini ya, berapa bata ya, berapa meter persegi, lupa saya. Tapi pokoknya untuk cabai ini muat dengan populasi 4.000 pohon. Nah, waktu itu untuk pupuk dasar saat pengolahan tanah, saya menggunakan pupuk apa sih itu? Pupuk kohe kambing ya, pupuk kohe kambing sedikit ya, cuman saya sebar di tengah-tengah bedengan. Ini kan saya pakai pola yang satu baris, jadi pupuk kandangnya saya cuman sebar di tengah-tengah. Untuk pupuk kimianya saya pakai urea yang pertama itu 50 kilo, terus Vertipos 50 kilo, dan NPK Ponska 50 kilo. Jadi perbandingannya itu 1-1-1 ya. Kenapa saya menggunakan urea yang sangat banyak? Ya karena saya berani memakai urea karena waktu itu kan saya nanamnya pada musim kemarau. Jadi saya berani memakai urea sebanyak 50 kilo. Tapi itu wajar sih ya kalau untuk 4.000 populasi atau 4.000 pohon teman-teman. Untuk pengocorannya ini saya kocor 7 kali ya. Untuk masa vegetatif saya cuman pakai kohe kambing ya, yang saya fermentasi menggunakan M4, terus NPK Ponska, terus Ultradap, terus Karate Boron ya, Karate Boron. Udah gitu aja untuk pengocoran masa vegetatif. Terus untuk masa-masa generatif nih, awal masa generatif kan saya ganti itunya pupuknya. Saya menggunakan NPK 16, terus boron masih ikut ya, terus Ultradap masih ikut, tapi saya tambahkan dengan KNO 3 putih ya, untuk pembesaran buah, dan juga fosfatnya untuk merangsang merangsang pembentukan bunga. Nah, jadi kayak gitu ya untuk pupuknya teman-teman. Untuk ini pupuk organiknya ya, saya ikut terus teman-teman ya, rendaman kohe kambing yang saya fermentasi menggunakan apa itu, menggunakan M4 ya. Itu saya masuk terus, nggak pernah ini, jadi nggak pernah terlewat ya. Setiap kali pemupukan itu masuk terus pupuk organiknya ya, kohe kambing yang saya fermentasi. Itu bagus banget untuk daun, asalkan itu difermentasi terlebih dahulu teman-teman. Takutnya kan dia membawa jamur ataupun penyakit yang berbahaya nantinya kan, ribet juga nanti nanganinnya ya. Oke, mungkin jadi ini dia teman-teman ya, langsung aja. Tadi kan ke intinya saya malah ngomong panjang lebar. Jadi ini dia pupuk yang saya gunakan untuk penyemprotan hari ini